Jokowi juga ingin menyatakan tadi mulai bulan Juli ini akan berkantor ya di sana, juga nggak jadi. Dengan alasan kalau kita lihat dari statementnya Pak Jokowi kemarin, karena persoalan air. Persoalan air ini kan bukan persoalan baru kemarin. Persoalan air ini udah jauh-jauh sebelum ada ide IKN. Memang di sana daerah Penajam ini daerah memang persoalan air yang menjadi masalah. Sumber air mereka itu adalah air hujan. Kalaupun air pam kan diambil dari Teluk Balikpapan kan, seperti itu, air pamnya seperti itu. Nah, air ini menjadi problem. Jadi saya tahu ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Ring 1 ini kan dimiliki oleh konglomerat Tonoto ini, apa? Sukanto Tanoto ini, Garuda Mas ya? Iya kan Garuda Mas seperti itu. Itu dia itu hampir kawasan HGU HTI-nya dia, hutan tanaman industri. Baru ada nanti ada ring 2, ya kan, ada ring 3 dan selain itu. Belum lagi ada hak-hak tanah-tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh warga dan rakyat setempat seperti itu. Yang mereka sudah bertinggal berkehidupan jauh sebelum adanya kita. Bukan sebelum adanya kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mansumi dan Ahmad Heri Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dan juga saudara-saudara kita di luar negeri ya, para diaspora. Kita jumpa lagi untuk bincang-bincang yang sangat hangat. Topiknya yaitu tentang nasib IKN. Ini apakah batal ya, ditunda atau bagaimana, kita belum tahu. Tetapi yang pasti seharusnya tanggal 10 besok itu Jokowi dijadwalkan harus sudah berkantor di sana, tapi ternyata belum ada tanda-tanda ke arah itu. Begitupun perayaan 17 Agustus itu kelihatannya tidak bisa terlaksana di IKN sana. Nah, untuk membahas ini kita sudah hadir Bapak Ketua Umum Partai Mansumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gimana kira-kira apa nih yang terjadi sesungguhnya, kenapa IKN ini seperti antara jadi dan tidak jadi, atau ditunda atau tidak ditunda, gimana kira-kira? Kan sudah banyak sebenarnya mereka yang ahli ya, baik planologi, ahli tata kota, ahli-ahli tentang bagaimana perpindahan ibu kota, itu udah jauh-jauh hari menyatakan bahwa ini sulit untuk bisa terwujudkan keinginan dari Mr. Jokowi ini. Betul. Tapi kan beliau ini kan memaksakan betul supaya ada legacy yang dia tinggalkan, seolah-olah ada proyek yang betul-betul mercusuar yang supaya namanya selalu diingatkan. Betul. Sebenarnya itu betul, itu boleh, itu memang pemimpin itu kayak gitu. Kadang kan proyek atau ide dan gagasannya itu melampaui umurnya. Banyak itu Pak Heri, orang-orang besar itu. Betul. Kan kita Marxisme aja ajarannya sampai sekarang, walaupun orang menyatakan Marxisme komunisme sudah rontok. Kapitalisme juga seperti itu, pemikir-pemikir Islam, tokoh-tokoh Islam dan sebagainya. Itu kalau di bidang luar. Kalau di bidang dalam negeri, pikiran-pikirannya Soekarno masih kan relevan. Pikiran-pikirannya Agus Salim masih relevan, pikiran-pikirannya Bung Hatta juga masih relevan. Muhammad Nasir, tokoh-tokoh Mansumi masih relevan seperti itu. Nah, dia ingin meninggalkan sesuatu, mau mengangkat makomnya, derajatnya selevel tokoh-tokoh ini. Padahal sesungguhnya dia tidak memenuhi syarat untuk itu, jauh dari memenuhi syarat itu Mr. Jokowi ini seperti itu. Nah, oleh karenanya memang ini sesuatu IKN ini kan yang dipaksakan. Kan berulang kali kita menyatakan bahwa ini tidak pernah masuk di dalam visi dan misi Jokowi itu. Pertama ya, pada waktu Pilpres yang pertama itu. Ini kan hanya sekonyong-konyong, kita ingat betul dia pidato kenegaraan waktu menyampaikan nota
Keuangan di DPR, dia menyampaikan izin kan pada itu DPR untuk memindahkan ibu kota. Nah, setelah itulah dilakukan rangkaian kegiatan atau tindakan atau perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Mr. Jokowi ini, Pak Jokowi ini. Dan sampai sekarang belum terrealisasi. Sekarang belum terrealisasi. Justru kalau kita mau, korban udah bergelimpangan. Banyak. Termasuk sahabat saya, seorang jurnalistik, hanya mengemukakan, mengutip berbagai macam pandangan, pendapat, ya kan, si Edi Mulyadi, dan hasil yang dilakukan riset dan penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan NGO, yaitu Walhi, Jatam dan sebagainya. Ada problem di dalam EKN itu sendiri. Nah, faktanya hari ini apa yang kita khawatirkan itu menjadi kenyataan. Bukan IKN-nya yang menjadi kenyataan, kekhawatiran yang menjadi kenyataan. Iya. Kan selalu dari tahun kemarin kan, ya, dari kegiatan itu harus berkantor, harus ada kegiatan. Memang datang ke sana, tapi di tenda. Di tenda. Bagaimana fasilitas yang lainnya juga belum fasilitas infrastruktur penunjang. Kan IKN ini kan ada dua. Ada tiga, ada satu areal pemerintahan, ya kan, ada areal pendukung dan areal bisnisnya seperti itu. Nah sekarang kan areal pemerintahan aja belum jadi, masih market aja, masih ya kita nggak bilang macet, masih jalan-jalan di tempat, ya kan, masih jalan di tempat. Bahkan Presiden Jokowi juga ingin menyatakan tadi mulai bulan Juli ini akan berkantor ya di sana. Juga nggak jadi. Dengan alasan kalau kita lihat dari statementnya Pak Jokowi kemarin, karena persoalan air. Persoalan air ini kan bukan persoalan baru kemarin. Persoalan air ini udah jauh-jauh sebelum ada ide IKN. Memang di sana daerah Penajam ini daerah memang persoalan air yang menjadi masalah. Sumber air mereka itu adalah air hujan. Kalaupun air pump kan diambil dari Teluk Balikpapan kan, seperti itu, air pumpnya seperti itu. Nah, air ini menjadi problem. Jadi nggak bisa dijadikan argumentasi, dijadikan alasan, tidak bisa pindah ke sana karena nggak ada air. Memang persoalan air dari dulu ada air kan. Kan ada sahabat saya orang sana ya, kawan saya itu orang sana. Memang dari dulu mereka itu mengalami kesulitan kan, mereka nggak bisa ngambil kayak di Jakarta kan bisa ngebor air bawah tanah, ya, atau daerah-daerah di sana nggak bisa, kalau ngebor ya ketemu batu bara. Atau ketemu yang berminyak-minyak, air yang berminyak-minyak, apakah itu ada indikasi bahwa ada minyak atau gas dan sebagainya, sehingga memang tidak layak untuk air itu dikonsumsi, baik untuk makan minum maupun MCK kan, mandi cuci dan lain sebagainya seperti itu. Nah, satu itu persoalan. Nah juga Menteri PR kita juga menyatakan memang dia akan cek, ya kan, persoalan air. Dan kabarnya kenapa akhirnya otorita ketua ya, udah mundur kan ketua dan wakil, udah jauh informasi kan udah jauh, karena mereka dipacu terus ya kan, kayak kuda pacuan, tapi memang tidak memenuhi syarat untuk berpacu kayak gitu. Mereka setengah rodi kan, seolah-olah yang harus target ini. Ternyata tidak. Banyak persoalan itu dari segi fasilitas penunjangnya utamanya. Belum lagi masalah lahannya, itu kan problem juga Pak Heri. Problem berlahan seperti itu. Nah kita mengetahui, saya alhamdulillah lah pada waktu kasusnya Edi Mulyadi ikut jadi tim, jadi saya tahu ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Ring 1 ini kan dimiliki oleh konglomerat Tonoto ini, Sukanto Tanoto ini, Garuda Mas ya, ya kan, Garuda Mas seperti itu. Itu dia itu hampir kawasan HGU HTI-nya dia, hutan tanaman industri. Baru ada nanti ada ring 2, ya kan, ada ring 3 dan selain itu. Belum lagi adalah hak-hak tanah-tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh warga dan rakyat setempat seperti itu, yang mereka sudah bertinggal berkehidupan jauh sebelum adanya kita, bukan sebelum adanya kemerdekaan. Sudah ada juga, itu jadi problem. Itu satu. Secara administrasi kenegaraan sampai saat ini Jokowi itu belum mengeluarkan kepres loh tentang ibu kota itu. Undang-undangnya ada, ada kepres juga belum juga ditunjukkan. Sama ini satu lagi. Kan banyak kemarin
soal investor yang diundang katanya sudah. Oh, sudah datang dari awal itu kan ya itu kan ya apa menurutin. Oh, menurutin. Menurutin ngomong tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Itu udah menurutin. Udah jati udah Oh, biasa udah gitu. biasa itu. Udah datang, udah ke orang, udah investor mau datang macam-macam. Ternyata 0%. No, nggak sampai sekarang ini. Bahkan kan kalau mau di awal katanya tidak mau menggunakan dana APBN. Saya dari awal tidak boleh investasi swasta karena ini ibu kota. Iya. Ya kan di situ kan pusat-pusat kerahasiaan kita dan sebagainya. Lalu memang harus menggunakan APBN, tapi APBN kita tidak mencukupi. Apalagi kan masa jabatannya Pak Jokowi ini hanya tinggal menghitung hari. Kalau lagunya Krisdayanti menghitung hari, gitu, menghitung hari. Dan saya yakin pemerintah berikutnya Pak Prabowo, kalau dari statement Pak Derajat Juwandono, Anaknya Budi. ya kan nggak Pak Derajatnya sendiri pernah. Pilihannya ya pernah kita bahas juga kan. Lebih baik makan gratis lah. Makan siang gratis makan siang gratis. Dan aja sama besarnya kan. Iya seperti itu. Dan itu jelas kan peningkatan sumber daya manusia kan. Nah jadi menurut saya agak berat lah. Dan ini harus banyak kita minta pertanggungjawaban juga nih harus. Kalau ini saya takut ini jadi proyek mangkrak, ya kan? Nah jadi supaya jangan jadi proyek mangkrak, berkali-kali saya menyatakan ya sudah yang ada ini jangan dipaksa, jadi melebih-melebihkan, ya sudah yang ada itu jadikan jadi istana presiden saja. Betul. Jadi istana presiden nanti biar nanti kalau sudah Pak Gibran ya kan tinggal di sana ya kan. Wah, presnya di situ ya. Pres kan bagi Pak Presiden di sini gitu aja. Betul. Tapi kalau misalnya apa namanya Rocky Gerung kan bilang ini kayaknya jadi kasus besar. Oh iya kalau kasus ya pasti. Kan sudah mulai banyak dibongkar-bongkar nih. Kan yang lebih parah lagi adalah KPK sudah mulai menerobos bansos presiden kan sudah diselidiki. Ternyata 25% atau 30% kan dari bansos itu angkanya yang dikorupsi seperti itu. Nah, jadi banyak persoalan, belum lagi membagi-bagikan bansos yang tidak terverifikasi. Yang di depan istana itu kan tidak terverifikasi. Betul. Orang yang tidak terdata yang dari sejak awal hanya bagi-bagi seperti itu saja. Dan itu kita sama-sama tahu itu kan dalam rangka penyelang elektoral kan, pilpres seperti itu. Nah jadi menurut saya Pak Heri ini sudahlah IKN ini hanya tinggal mimpi lah, tinggal mimpi gitu loh. Memang dari sejak awal tidak ada kajian yang utuh. Ini kan menunjukkan nggak ada airnya kan karena tidak ada kajian yang utuh. Iya. Seperti itu. Karena dipaksakan betul. Yang saya nggak habis pikir itu para yang namanya birokrat. Para teknokrat ini kok bisa menerima diam cicing wangi ya Pak Besar. Kok apa kayak harusnya menjelaskan dong berdasarkan teknokratannya dengan keilmuannya. Ini kan nggak mungkin harusnya seperti itu ya awal. Jadi menurut saya ini Pak Heri tidak mungkin lah. Presiden juga tidak, apalagi mau 17 Agustus nanti. Nggak mungkin ya? Iya udah ini nambah proyek susulan proyek urutan. Sudah ada SMK, sudah ada gagal di buyback Indosat, sudah gagal bahwa tidak impor, tidak utang. Nah, ini IKN. Betul. Tambah lagi ya. Jadi daftar daripada kesalahan atau mungkin pembohongan lah kalau bahasanya, karena janji kampanye kan harus direalisasikan, diwujudkan. Ini kan nggak terbukti ya kita anggapnya jadi bohong. Kan dulu sama juga, sudah ada investor, ya kan, udah banyak ini, saya malah kita akan datang. Subscribe kan? Oh iya. Terus ada lagi janji dia bilang bahwa duit di luar sudah di kantongnya, ya kan? Mobil SMK sudah dipesan, nanti kita kewalahan dong. Ternyata zong semua kan? Betul. Kosong semua. Oke, pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Dhani Channel, kita dengarkan barusan bincang-bincang dan uraian daripada tapi kan harus diminta pertanggungjawaban, Pak. Oh iya. Karena apapun itu uang sudah dikeluarkan. Cukup banyak uang yang sudah dikeluarkan. Itu baru betul-betul dilakukan audit. Investigasi, mau itu kan uang negara, uang dikeluarkan untuk apa? Karena ini proyek ini dipacu sedemikian rupa, dipaksa, pasti ada ya. Kita tidak mau menuduh lah. Saya kira kita dorong betul
ya kan, untuk dilakukan audit investigasi atau audit itu dilakukan audit investigasi lah. Oke, jadi artinya IKN ini ke depan memang langkah berikutnya kita mendesak untuk dilakukan investigasi, kita betul-betul mengaudit seluruhnya Bersamaan dengan KPK melakukan penyelidikan. Nah, apalagi itu KPK langsung juga turun, ya. Pertanyaannya apakah berani KPK untuk turun, ya kan, melakukan audit itu kita tunggu. Mudah-mudahan saja. Kita berharap pemirsa TV Mansumi Ahmad Yani Channel untuk share, like, dan juga share, subscribe, tentunya komen dari para pemirsa semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berharap untuk jumpa lagi pada topik yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.